Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss Ana. Yuk belajar biologi yang menyenangkan dan kreatif bersama Miss Ana. Di tempat saya berdiri ini banyak sekali jenis hewan dan tumbuhan. Jenis hewan dan tumbuhan tersebut itu dinamakan spesies. Jenis spesies-spesies tersebut hidup di berbagai macam lingkungan. Dan lingkungan itu dinamakan dengan ekosistem. Berbagai macam jenis ekosistem yang ada di bumi mungkin terlihat sama. Contohnya pada hutan ini bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Bisa jadi gurun, padang rumput, atau terumbu karang yang ada di laut. Perubahan ini dapat terjadi secara singkat seperti hilangnya hutan akibat letusan gunung atau jangka waktu yang panjang. Contohnya hilangnya terumbu karang di Australia. Ketahanan ekosistem dalam menghadapi perubahan itu bermacam-macam. Ada yang tahan banget akan perubahan dan ada juga yang tidak tahan akan perubahan sehingga disenggol dikit langsung berubah. Hal demikian, apa penyebabnya? Kenapa demikian? Hal tersebut dikarenakan keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Yuk kita bahas. Biar bisa sukses, sehat, dan tangguh, dan tahan akan perubahan, suatu ekosistem harus memiliki banyak spesies, baik itu hewan maupun tumbuhan. Banyaknya suatu jenis spesies di dalamnya, baik hewan ataupun tumbuhan, itulah disebut dengan keanekaragaman hayati. Baiklah, coba kita dengar. Dengan kita mendengar, kita bisa mengetahui ada jenis serangga ataupun burung. Itu cuma dari kita mendengar. Apalagi dengan kita melihat, kita bakal banyak menemukan berbagai macam spesies di dalamnya. Di bumi kita, makhluk hidup tersebar dari berbagai macam ekosistem. Ada hutan hujan yang banyak dijumpai di Indonesia, ada laut, ada gurun, dan juga ada kutub yang ditutupi oleh salju. Berbagai macam ekosistem dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda-beda. Karena setiap makhluk hidup memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maksudnya gini, kita tidak akan bisa menemui beruang kutub di gurun karena tubuh dia dibentuk untuk hidup di tempat yang dingin, yaitu di kutub. 3/4 kehidupan di bumi itu ditutupi oleh air. Jadi sebagian besar kehidupan itu adanya di air. Dimanapun ekosistemnya, jenis-jenis makhluk hidup yang ada di dalamnya itu bergantung satu sama lain. Jadi semakin banyak keragaman makhluk hidup di suatu ekosistem, maka semakin baik pula ekosistem tersebut. Pepohonan atau tumbuhan itu menghasilkan biji-bijian, buah-buahan, bunga, dan daun buat herbivora kayak tupai, rusa, dan juga lebah. Nah, pas si hewannya makan buah-buahan, biji yang menjadi benih tumbuhan itu tidak semuanya habis dicerna. Benih-benih tersebut ada yang keluar lagi melalui fesesnya. Nah, terkadang hewan-hewan itu jalan jauh dari pohonnya sehingga menjadi tumbuhan baru yang jauh dari tumbuhan induknya. Sama juga kayak lebah. Pas lebah menghisap nektar bunga, bubuk sari itu akan menempel di kakinya. Pas dia terbang kemana-mana, hal tersebut mempercepat penyerbukan bunga. Sedangkan sisa makanan yang membusuk bakal dikonsumsi jutaan serangga atau cacing di dalam hutan. Mereka tersebut bertindak sebagai pengurai atau detripor yang mendaur ulang unsur hara agar tanah menjadi subur buat menopang makanan bagi tumbuhan. Oke teman-teman, keren bukan? Jadi kita sudah belajar tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan pentingnya peranan keanekaragaman hayati dalam suatu ekosistem. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan bagi kalian yang ingin belajar tentang pentingnya keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Kalian bisa ikuti video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.